Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our class today. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good afternoon everyone. How's life? I hope that you are doing alright. Jadi, terima kasih atas kehadirannya. Juga ke Mr. Ranggi, Mr. Wildan sudah mau nemenin teman-teman anak-anak di sini untuk saya jelaskan tentang perkenalan program dari Vedas, Fest, sama VEL. Jelas ya suara saya? Yes, Ya, sir. jelas. Alright. Oke. Jadi di sini penting sekali untuk saya jelaskan supaya apa? Supaya kita semua punya visi yang sama. Jadi saya juga pembina terus sama kalian semua yang punya visi yang sama tentang Vedas Festival. Jadi penting buat saya untuk menyamakan persepsi sebelum kita lebih lanjut latihan dan nanti ada lomba-lomba jadi pembinaan. Jadi fungsinya hanya itu sebenarnya. Sekaligus ini sebagai salah satu upaya saya dan tutor-tutor yang lain untuk menyeleksi kalian. Jadi ini seleksi loh ya. Tapi seleksinya nanti saya nggak berat-berat seleksinya kok, cuma ringan saja. Dan kalian nggak perlu melakukan apa-apa juga. Kita seleksi secara alamiah, secara alami. Oke, jadi ini nanti saya rekam dan tolong nanti di-share ke teman-temannya yang barangkali hari ini nggak bisa hadir. Suruh nonton video ini sampai selesai supaya paham apa yang saya jelaskan hari ini dan kemudian hari nanti nggak ada masalah. Oke. Nanti di akhir juga kalian bisa tanya jawab ya. Bentar. Kalau kalian mau tanya jawab nanti silakan. Di sini saja. Jadi di atas itu ada ajukan pertanyaan ya di slides .app.go.gl garis miring RO6RY besar. Jadi nanti kalau kalian tanya silakan di tengah-tengah atau di awal atau di akhir silakan langsung kalian ketik itu slides.app.go.gl garis miring RO6RY besar. Kalian ketik itu di mana? Browser kalian di Chrome, terus nanti ajukan pertanyaan saat saya menjelaskan, kalau misalkan kalian ada yang kurang paham atau kurang jelas. Jadi di setiap slide nanti ada muncul ini, bisa kalian tanyakan. Oke. Jadi kita pemanasan dulu yang pertama. Saya ingin kalian merespon dari pertanyaan pertama saya. Have you joined an English competition? Apakah kalian sudah pernah mengikuti kompetisi bahasa Inggris sebelumnya? Nggak tahu, baik di MTS, di di SD, atau di SMP, atau di MI. Silakan kalian kasih respon di polov.com ubed854. Silakan ketik di browser kalian di Chrome, polov.com garis miring itu loh, yang di atas itu. ubed854. polov.com garis miring ubed854. Oke, kita lihat seberapa banyak dari kalian yang sudah pernah mengikuti kompetisi dalam bahasa Inggris. Oke, silakan kasih respon di sana. Bisa dikopas di chat ya. Ada di chat. Oh ya, di mana kopasnya ya? Ini di chat. Tolong ketikkan dong. Sudah di chat, sir. Sudah di chat. Oke. Chatnya. Thank you for helping me. Oh, 100% belum. Ini kayaknya belum jawab semuanya deh. Kita lihat. Apa sudah semua ya? Kita lihat dalam 1 menit. Kita lihat apakah ada yang pernah ikut lomba bahasa Inggris sebelumnya di tingkat apa saja, TK, PAUD, atau SD, MI, MH, MTS, SMP. Tingkat RT, sir. Ya, tingkat apa saja, terserah. Barangkali kalian sudah pernah ikut lomba. Silakan kalian respon di sana. Ada 10%, 11%. 11% dari berapa orang ini?
32, 31. Ada 31 siswa. Ini kayaknya ada cuma 1 atau 2 siswa. Ada 8%. Ya. Oke, jadi saya ucapkan selamat buat yang berapa ini? I have participate. Nggak ada yang pernah juara berarti ya? Pilihannya di sana ada saya pernah juara, terus yang satunya belum pernah. Not yet. 92% belum pernah. Jadi yang 10%, kira-kira 10% ini kalian beruntung sekali sudah pernah mengikuti kegiatan lomba bahasa Inggris. Tinggal di sini nanti kita bisa kembangkan lagi kemampuan kalian dalam bahasa Inggris. Tentunya nanti persaingan akan semakin ketat ya. Perlombaan kalian yang kalian pernah ikuti di SMP atau di SD nanti nggak ada apa-apanya ketika kalian lomba tingkat SMA. Itu. Jadi yang pernah ikut tadi coba, berapa kali kalian pernah ikut? Yang sudah pernah ikut tadi. Dan yang belum boleh dipilih 0 di sana. Coba yang sudah pernah tadi berapa kali? 1 kali. Kayaknya 1 kali aja ya. Oke. Ya, 1 kali aja kayaknya. Dan itu pun masih coba-coba mungkin ya. Coba-coba kali, wes kapok. 1 kali kalah, kapok. Wes gak mau lomba lagi. Padahal itu salah sebenarnya. Jadi orang juara itu nggak mungkin mereka menang kalau mereka tidak pernah kalah. Kuncinya itu. Kalian tidak akan berhasil tanpa kegagalan. Kalian boleh baca biografi orang-orang sukses di dunia. Albert Einstein, terus Thomas Alva Edison, sebelum dia menemukan lampu, dia melakukan percobaan selama 3.000 kali, bayangkan. Kalian kalahnya cuma 1 kali langsung nyerah. Dia gagal 3.000 kali tapi langsung bisa berhasil ke langkah yang 3001. Alright, good, thank you. Jadi 27% tadi sudah pernah lomba sekali aja. Di VEDAS, PSPOL nanti ekspektasi kami itu kalian nggak cuma lomba 1 kali, karena di sini kita anggap kalian itu nggak coba-coba, bukan coba-coba di sini, bukan ajang percobaan. Jadi teman-teman yang tujuannya ikut VEDAS PSPOL itu untuk coba-coba, silakan sekarang ditata lagi niatnya, karena di sini itu kita bagaikan perlombaan profesional. Jadi kita menjadikan speech, storytelling, sama olimpiade itu sebagai kegiatan profesional kalian. Jadi nggak ada yang ikut sini cuma sekedar untuk coba-coba. Ngapain Naura ikut ini sama Wulan? Sir, Iya. nggak bisa ini apa? Yang ini loh, pertanyaannya nggak bisa dibuka. Tidak Pertanyaan? dapat bertanya, Kak. Iya, Anda tidak dapat bertanya karena dibatasi oleh presenter. Bentar. Oke, bentar. Siapa saja? Oke. Oke, you're good now. Silakan coba tanyakan di situ, sudah bisa. Pengaturannya sudah saya ganti. Memang ini versi edukasi ya, jadi banyak batasan-batasan. Oke, welcome everyone. Ini banyak senior-senior yang ikut juga ternyata. Senior-senior kalian yang kelas 11 sama kelas 12. Bahkan mungkin ada alumni juga yang ikut, Mr. Anggi sama Mr. Wildan. Oke, jadi benefits. Jadi tujuan atau benefits yang saya harapkan kalian akan dapatkan di VEDAS itu nomor 1. Jadi nomor 1 itu skill. Skill itu kemampuan dan ilmu bahasa Inggris. Ini pasti ya. Nomor 1 yang kita harapkan kalian dapatkan atau yang berkembang ketika nanti kalian lomba, harapan kita itu nomor 1 itu skill. Jadi tujuan kita kalian ikut VEDAS Festival itu salah satunya yang paling top ya, alasan yang paling kuat atau visi yang paling atas itu adalah skill atau ilmu bahasa Inggris kalian dan ilmu bahasa Inggris kalian. Jadi otomatis nanti ketika kalian ikut lomba, kompetisi dan kompetisi, paling nggak semakin banyak jam kalian untuk berlatih.
semakin banyak kalian berlatih ya berarti skill bahasa Inggris kalian pasti semakin meningkat daripada ketika kalian belum mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan Veda Space dan VO. Yang kedua itu pengalaman. Ini pasti juga. Jadi dari selain kalian dapat ilmu dan kalian dapat skill, nanti harapan kita kalian itu mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman bertanding di level RT, RW, kecamatan, atau bahkan sampai ke internasional. Itu nanti pengalaman yang sangat berharga buat kalian sendiri. Nanti ketika kalian sudah selesai belajar di Manduang Gresik, kalian akan benar-benar merasakan bagaimana pengalaman kalian itu sangat berharga. Nanti ketika kalian lulus, pasti kalian akan bilang gini, oh iya, Rek, saya beruntung sekali pernah mengikuti Veda Space PO. Jadi saya punya pengalaman untuk bekal kuliah contohnya. Jadi pengalaman itu mahal harganya, karena pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik dan nggak bisa dibeli pengalaman itu. Oke, jadi ketika skill dan pengalaman kalian sudah dapatkan, itu nanti otomatis mengarah ke poin yang berikutnya. Kalian juga akan dapat relasi teman, dan pasti ketika kalian ikut lomba-lomba, terus contohnya ikut speech, ikut storytelling, terutama yang offline ya, kalian ketemu dengan banyak siswa yang mengikuti kegiatan speech, storytelling juga dari sekolah yang lain. Bahkan kalau misalkan internasional, kalian ketemu murid-murid dari negara-negara lain, dan itu sangat penting sekali. Menemukan koneksi atau relasi dengan misi dan visi yang sama itu sangat penting sekali untuk menjaga motivasi kalian tetap tinggi dalam belajar. Jadi ketika kalian ketemu dengan orang-orang atau anak-anak yang sama dengan kalian, yang punya visi dan misi yang positif, punya skill yang sama dengan kalian, itu otomatis nanti kalian itu saling ya berkompetisi juga, tapi nanti kalian juga kalau bisa akrab dengan mereka juga sangat menguntungkan buat kalian ketika kalian kuliah terus ketemu dengan orang-orang, anak-anak yang pernah kalian temui di lomba itu, nanti otomatis kan kalian sudah kenal dengan mereka dan bisa akrab. Kalau ikut buat kegiatan-kegiatan yang positif itu juga nanti bisa banget buat partneran buat kalian. Jadi anak-anak didik kita, maksudnya anak-anak Veda Space VO itu mereka juga selain dapat ilmu pengalaman, mereka juga banyak teman juga dari luar sekolah. Karena biasanya ikut lomba ya itu aja. Maksudnya wajah-wajahnya nggak asing gitu. Yang pernah ikut lomba storytelling, ikut lomba speech dari sekolah itu, dan anaknya itu aja. Jadi mereka kadang itu sampai akrab, sampai kuliah ketemu lagi kayak gitu. Dan mereka saling berhubungan sampai sekarang biasanya. Jadi seneng banget kalau kita punya teman-teman yang punya jiwa-jiwa produktivitas yang tinggi, yang semangat belajarnya tinggi. Jadi nanti kita bisa ikut termotivasi. And next, pasti kalian nanti dapat sertifikat juga, baik kalian menang atau kalah pasti dapat sertifikat. Yang membedakan, kalau kalah sertifikat peserta ya akeh tunggale, maksudnya banyak yang dapat. Dan untuk mendaftar di PTN jalur undangan itu keaktifan kalian dalam lomba-lomba itu sangat menentukan juga. Jadi kalau bisa itu nanti ditekuni sehingga kalian bisa mendapatkan sertifikat juara. Dan bahkan ketika kalian mungkin nanti, saya harap itu ada yang juga ingin melanjutkan ke luar negeri, dan sertifikat itu nanti yang sangat berpengaruh buat kalian untuk mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri. Yang selanjutnya eksistensi nasional dan internasional. Ini juga penting sekali karena kemarin saya sudah share ke kalian di awal dari sosialisasi program FEC dan Prodistik kemarin ya, ketika ada MTM Masama, itu ada tiap tahun itu ada beberapa
perlombaan yang sudah dimenangkan oleh senior-senior kalian, baik di PEDAS, FES, maupun FEOL, Olimpiade, Speech, atau Storytelling di level regional, nasional, ataupun internasional. Jadi, itu menunjukkan eksistensi kalian dalam kegiatan-kegiatan positif. Nggak cuma kita lomba terus mewakili diri pribadi, enggak, tapi otomatis nanti madrasah kita juga ikut harum karena prestasi kalian juga. Jadi orang yang awalnya itu nggak tahu di mana Manduang Gresik mungkin, atau teman-teman kalian yang mungkin nggak tahu di mana Manduang Gresik karena prestasi kalian, karena keaktifan kalian ikut lomba, jadi mereka tahu di mana letak dan kualitas pembelajaran atau pendidikan di Manduang Gresik itu seperti apa. Sekarang udah sangat besar sekali Manduang Gresik itu. Jadi kalian itu benar-benar beruntung bisa terlibat atau bisa gabung di sekolah kita karena sistemnya di sini sangat mendukung sekali buat kalian untuk belajar. Jadi soal eksistensi ini kalian nanti bertugas untuk menjaga ya gimana nama harum Manduang Gresik itu tetap berkibar di tingkat nasional maupun internasional. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior kalian. Dan yang terakhir adalah positive tradition. Jadi tradisi positif kita dalam PEDAS, FES, FEOL itu tiap tahun itu pasti ada yang juara. Entah di Olimpiade, Speech, atau Storytelling. Jadi tradisi positif itu silakan nanti dilanjutkan. Jangan sampai berhenti di tahun ini atau tahun selanjutnya atau di generasi kalian. Kalau di generasi kalian nggak bisa memecahkan telur-telur juara itu ya berarti nanti dicatat juga di sejarah bahwa di tahun ini FEC itu nggak bisa memecahkan telur, belum bisa pecah telur. Tapi itu nanti proses, kita jalani proses saja. Jadi jangan kita mikirnya jangan hasil saja, tapi proses juga penting untuk kita pikirkan. Makanya di situ di prestasi atau di sertifikat itu nggak saya taruh di nomor yang pertama, karena sertifikat atau juara itu adalah hasil ya, hasil dari apa yang kita usahakan, hasil dari apa yang kita lalui, hasil dari sebuah proses. Makanya yang paling pertama, yang paling penting itu di sana saya kasih nomor 1 sama nomor 2 itu skill sama pengalaman. Jadi ketika skill kalian udah terbentuk melalui proses yang benar-benar berat, dan kalian nanti pengalaman kalian udah banyak, lomba-lomba sudah pernah kalian jajaki, maksudnya sudah pernah kalian ikuti, dan kalian sudah pernah gagal di beberapa lomba, di banyak lomba. Hai, itu nanti yang akan mengantarkan kalian pada nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di situ urutannya. Jadi proses kita lebih proses oriented daripada result oriented. Kita berorientasi pada proses daripada hasil. Jadi follow the process. Kalau kalah ya ikut lagi, gitu aja kok repot. Kalau kalah ya belajar lagi dari pengalaman. Belajar sampai kekalahan itu nanti bisa mengantarkan kalian pada kemenangan. And next, kalau kalian kemarin sudah tahu prestasi PEDAS, FES, FEOL, bisa dicek di Instagram, di situ ada. Terus di sini juga ada. Mungkin nggak usah saya, ya banyak sekali ya di sini. Saya search sebentar aja. Yang di sini untuk tahun ini didominasi sama anak FEOL, anak Olimpiade. Biasanya FEOL itu yang paling minim prestasi. Tapi berkat kegigihan Mr. Wildan, jadi anak FEOL sekarang itu hampir setiap event itu nggak pernah telat untuk absen prestasi. Jadi kalau kita hitung, kita nggak hitung yang tahun-tahun dulu ya.
2020 sampai 2021 aja. Dari 2020 itu kita punya medali atau piala yang sudah dibawa anak-anak. Dan kita 13 ya, sekarang 26, berarti 2 kali lipat sudah besar. Padahal kita sekarang masih di pertengahan tahun ya, semua bisa terjadi. Masih banyak kesempatan di bulan-bulan berikutnya. Jadi kita sudah mencapai rekor ini. 13 tahun 2020, 26 tahun 2021. Dan ini didominasi sama anak-anak VEOL, anak Olimpiade. Jadi kalian yang di VEOL ini punya tugas berat untuk melanjutkan tradisi juara anak-anak VEOL ini. Kalau bisa di 2021 ini kalau bisa ada yang nanti dapat prestasi di internasional ya. Karena 2019 itu ada yang berprestasi di internasional sama 2020. Oke, sekarang kita move to our slide. Oke, jadi boleh kalian cek aja di IG. Di sana ada prestasi-prestasinya teman-teman atau senior kalian. Oke, sekarang kita coba lagi. How many extracurricular activities do you join out of FEC? Saya pengen kalian jawab berapa jumlah ekstra yang kalian ikuti selain FEC. Ayo, berapa? Kalian boleh hitung. Kegiatan apa aja yang udah kalian ikuti selain FEC? Saya pengen tahu di sini. Karena ini penting sekali dan krusial sekali untuk saya jelaskan. Nanti ya. Jadi saya pengen tahu dulu ada yang ikut 2 ekstra. Selain FEC ya, berarti sama FEC 3. Maksud saya FEC itu VEDAS Festival itu udah masuk ke FEC ya. Jadi sudah dihitung FEC. 1, 2, 3. Ada yang lebih dari 3, coba. Saya pengen tahu. Saya tunggu 1 menit lagi. Ini penting sekali. 3 aja maksimal ini ya, nggak ada yang 4. Jadi berapa kegiatan ekstra yang kalian ikuti di luar FEC? 3. Berarti kalau ditambah FEC ada 4. 5 tambah OSIS. Jangan OSIS nggak usah. Kita fokus ke ekstra saja, mungkin kegiatan. Atau yang anak unggulan ikut Olimpiade juga kan? Berarti kalau anak unggulan itu FEC, Prodistik, Olimpiade kan udah wajib kan? Berarti di luar FEC, kalian itu anak unggulan itu udah ikut 2. Prodistik sama Olimpiade. Kalau kalian ikut ekstra lainnya lagi, 1 lagi, contohnya ikut Paskib, Pramuka, Albanjari, atau apapun itu, berarti kalian sudah ikut 3 ekstra. Kalau kalian ikut lagi yang lainnya, contohnya ikut seni, tari, berarti kalian ikut FEC, Prodistik, terus Olimpiade, Pramuka, sama tari. Ada yang 4 tadi, Sir. Oh, ada yang 4, mantap. Luar biasa ini. Oke, sudah. Berarti ada, ini udah terakhir ini ya. Berarti 4 ya maksimal. Nggak ada yang di atas 5. Ya lumayan sih. Ini penting sekali untuk saya sampaikan di sini nanti ya. Jadi nanti buat kalian refleksi sendiri. Oke, saya pengen tahu juga extracurricular apa yang sudah kalian ikuti, yang kalian ikuti maksudnya di kelas 10 ini. Selain FEC ya, selain FEC, silakan ditulis di sana, diketik, boleh lebih dari 2 respon kalian. Yang tadi jawab 4 di luar FEC, tulis semuanya di sana. Olimpiade, Tahfidz, Prodistik, Olimpiade, Prodistik, paling banyak ini Prodistik kayaknya. Karena anak-anak unggulan wajib. Tahfidz, Prodistik. Oh ya, ada robotik, bagus. Pasmanda, oke. Olimpiade, oke.
Banjari, ada yang kir, oke. PMR juga ada, Pramuka, oke. Al, Banjari ini bisa. Kalau kalian mau ngetik dua kata itu harus pakai underscore ya, enggak? Kalau enggak gitu bisa. Kalau kalian pakai spasi nanti bisa. Underscore kalau pengen itu. Atau slash, bukan slash sih. Strip. Oke, prodistik paling banyak. Tafid juga banyak, nomor 2. Ini siapa ini nulis di chat ini? Coba, siapa yang nulis di chat? Nabila Istiqomah. Nabila coba itu, kamu respon di polov.com yang ada di slide itu loh. Garis miring Ubed Amrullah 854. Tulis jawaban kamu di sana ya. Oke. Tulis jawaban kamu di polov.com garis miring Ubed Amrullah 854. Kayaknya yang banyak ini prodistik. Ya, kita go to the next. Kenapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena semakin banyak ekstra yang kalian ikuti, itu nanti semakin akan memberatkan kalian dalam lomba-lomba. Coba, misalkan kalian ikut 2 kegiatannya. Kecuali anak unggulan memang wajib ya, jadi nggak masalah kalau kamu ikut 2 ekstra selain FEC. Dan kamu benar-benar mau fokus di salah satu atau semuanya kalau bisa, itu nggak masalah. Tapi kalau yang selain anak unggulan itu kan kalian nggak berkewajiban untuk ikut kegiatan itu. Maksudnya selain selain program unggulan di Mandua Gresik itu kalian nggak wajib. Kayak ada Baskip, ada Pramuka, ada PMR, terus ada Al-Banjari itu nggak wajib. Jadi saya ingin kalian benar-benar fokus di satu hal gitu. Karena pengalaman alumni yang sudah dulu itu mereka itu kalau misalkan ikut lebih dari mungkin 2 ya kegiatan itu ya amburadul semua, kacau semua jadwalnya. Jadi juara di FEC juga enggak, juara di ekstra yang lain, contohnya ekstra mungkin ekstra apa ya, desain, nggak tahu ada banget di desain juga enggak, terus aktif juga enggak, jadi semuanya terbengkalai semuanya gitu. Jadi harapan nanti kita itu kalian fokus di maksimal 2 lah, maksimal 2. Selain anak unggulan ya maksud saya, selain anak unggulan. Oke, nanti saya bahas lebih lanjut. Kita bahas tentang jadwalnya dulu. Jadi jadwal kita itu nanti coba kita bayangkan sama-sama kalau misalkan kita ada kegiatan luar. Jadwal kita itu kalau pertemuan utamanya setiap hari Sabtu jam 2:30 sampai jam 4:30, 2 jam biasanya. Tapi tergantung tutornya, kalau tutornya mau sampai selesai ya. Nah, bisa jadi sampai selesainya maghrib atau bisa enggak. Tapi kegiatan kita biasanya ini 2 jam. Untuk persiapan lomba latihan bisa dilakukan setiap hari sesuai ketentuan tutor. Jadi kalian boleh tanya ke teman-teman kalian atau kakak kelas yang sudah pernah ikut di Olimpiade, speech storytelling, khususnya ketika kita kegiatan normal ya, karena mungkin sebentar lagi kita kegiatannya normal, sudah nggak pakai online lagi. Itu ketika mereka lomba, itu hampir setiap hari mereka latihan. Jadi kalian mungkin yang anak-anak nggak bermental kuat atau yang suka atau cinta dengan kenyamanan itu nanti mungkin akan sedikit susah beradaptasi dan mungkin harus kalian pikir-pikir dari sekarang lagi. Ini masih di FEC, maksudnya masih di Vedas Fest sama Veon. Belum lagi kalau misalkan kalian ikut kegiatan yang lain. Bisa kalian gambarkan sendiri ya. Kalian tiap hari latihan kalau ada lomba. Kalau di lomba, kalau yang di kegiatan lain juga kalian akan lomba, pasti latihannya juga mungkin sama setiap hari juga. Jadi tiap hari latihan di Vedas,
atau FES atau FEOL. Ditambah lagi setiap hari latihan di sana, di kegiatan yang lain. Mungkin kalian ikut Paskib atau Pramuka, tiap hari di Pramuka latihan, di Paskib tiap hari latihan juga. Jadi nggak bisa bagi waktu kalian, nggak fokus juga. Nggak fokus, nggak bisa bagi waktu, nggak maksimal, dan saya jamin nggak akan bisa juara. Gitu. Dan kalau misalkan saya pribadi ya, kalau saya ikut kegiatan, terus saya nggak bisa maksimal di semua kegiatan itu, buat apa saya ikut semuanya? Mendingan saya ikut satu kegiatan, tapi saya maksimal di sana, saya bisa juara, saya bisa mateng di sana, fokus, sertifikatnya juga banyak di satu hal, maksudnya linear semuanya. Jadi ketika kalian nanti mau daftar, contohnya kalian mau daftar jurusan satu jurusan yang mungkin ada hubungannya dengan bahasa Inggris mungkin ya. Nah, nanti bisa support ke sana. Terus kita bahas tentang tutornya. Tutornya itu kalau di Vedas, Mr. Anggi, tutor utama. Saya bantu Mr. Anggi saja. Kemudian ada Mr. Wildan. Nggak kebalik, Sir. Kenapa? Nggak kebalik. Enggak, saya bantu Mr. Anggi saja. Jadi nanti kelas 10 banyak ketemu sama Mr. Anggi. Bimbingan-bimbingannya. Terus untuk yang FEOL, Olimpiade ini Mr. Wildan, tutor utama. Mr. Afif itu asistennya Mr. Wildan. Kemudian dan terakhir storytelling ini Miss Mentari. Miss Mentari ini sendirian, kasihan. Tapi sejauh ini Miss Mentari strong. Oke. Jadi itu ya schedule sama tutor. Kalian bisa raba-raba sendiri. Maksudnya kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana nanti ketika ada lomba. Pasti nanti tiap hari kalian akan latihan. Dan tiap bulan itu paling enggak ada minimal satu biasanya lomba. Apalagi kalau online gini banyak pasti. Jadi kalian nanti mungkin kelelahan, atau kalian yang suka kenyamanan, atau yang biasanya agak ngalem-ngalem gitu ya. Awamu gak teko-teko sih. Itu mungkin nanti akan shock gitu ya. Latihannya kok berat sekali gitu ya. Tiap hari latihan, ada lomba ini selesai, ganti lomba lainnya selesai, ganti. Gitu terus sampai kalian lulus. Pasti nanti kalian merasa kelelahan gitu loh. Itu kalau misalkan satu ya kegiatan, belum kegiatan yang lain. Saya di sini bukan berarti saya ingin mendownkan mental kalian. Saya sengaja membuat mental kalian down. Supaya apa? Supaya nggak banyak-banyak yang ikut revisi. Maksudnya yang nggak ikut Vedas FEOL. Maksud saya kita fokus sedikit anak saja, tapi benar-benar pengen gitu. Pengen benar-benar komitmen di Vedas FEOL. Satu anak, tapi benar-benar fokus di speech atau di storytell atau di Olimpiade sampai dari awal sampai akhir, dan tiap hari konsisten untuk latihan di sana. Itu yang kami harapkan. Daripada banyak puluhan siswa, 20 siswa. Ini terjadi tiap tahun seperti ini. 10, 20, 50 dan nggak jelas semuanya. Di sana diikuti, di sini diikuti, di mana-mana diikuti, nggak ada yang juara. Itu yang terjadi sebelumnya. Jadi rata-rata yang sebelumnya itu ikut-ikutan. Nah, ada gambarnya di sini. Siapa yang tahu ini? Coba tulis di chat siapa mereka. Tulis di chat siapa mereka. Ayo, siapa itu? Masa nggak tahu, Rek? Ada foto itu siapa ya? Jadi ini kalau anak-anak nggak tahu, dia ini kemarin yang juara Olimpik ya. Olimpiade Tokyo 2021 badminton ganda ya. Gracia Poli sama Apriani ya, betul. Siapa ini? Yang jawab. Cuma satu yang jawab. Ini emailku namanya. Yang jawab. Oke, jadi ini penting sekali. Kita coba lihat
pemain-pemain sports atau pemain-pemain olahraga profesional, mereka itu fokus cuma satu hal. Ini masih nyambung sama yang tadi. Fokus sama satu hal. Saya yakin Gracia sama Apriani ini mereka ini nggak ikut kegiatan yang lain. Maksudnya nggak ikut pramuka, nggak ikut paskibra, nggak ikut basket, nggak Kartar. Karang Taruna. Ya mungkin ikut lah organisasi. Tapi maksudnya secara profesional mereka menggeluti satu hal aja, yaitu badminton. Saya yakin mereka nggak ikut sepak bola, nggak ikut basketball, nggak ikut angkat besi, nggak ikut apa ya, olahraga-olahraga yang lainnya. Tapi mereka ikut dari awal sampai sekarang itu menekuni badminton aja. Dan hasilnya mereka bisa juara kan, karena mereka konsisten di sana, fokus di situ, belajar dari pengalaman, dan nggak kesusahan bagi waktu. Jadi itu kita bilangnya itu komitmen. Jadi komitmen itu penting sekali. Kalian kalau benar-benar memang komitmen di VEDAS atau di FAST atau di storytelling, ya silakan kalian benar-benar dalami di situ. Satu hal ini saja yang benar-benar kalian fokuskan. Untuk anak unggulan, karena memang wajib buat kalian ya ikut Olimpiade Prodistik, terus mungkin kalian ikut FEC. Tapi kalian masih punya pilihan juga di antara 3 itu kalau kalian benar-benar mau fokus. Nah, buktinya ada kok siswa-siswa sebelumnya itu. Dia unggulan, dia ikut Olimpiade aja, Olimpiade bahasa Inggris aja. Jadi di Olimpiade yang lain dia mungkin sekedar ikut-ikutan saja. Tapi benar-benar dia fokus di Olimpiade bahasa Inggris. Untuk yang storytelling juga gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Meskipun dia unggulan, dia wajib ikut Prodistik, dia ikut Olimpiade, tapi dia fokus di storytelling aja. Yang speed juga seperti itu, ada seperti itu juga. Jadi ini it's a matter of komitmen. Jadi masalah komitmen aja. Nah, saya ingin buat anak-anaknya selain unggulan, karena memang sangat susah sekali. Karena untuk anak-anak unggulan kan memang mereka wajib ya. Tapi kalau yang di luar unggulan, saya harap kalian di luar FEC atau di luar kegiatan VEDAS Fest atau VL ini, paling nggak kalian ada kegiatan satu aja maksimal. Saya nggak. Tadi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Jadi maksud saya ada, kalau kalian ikut VEDAS ya berarti kalian ikut VEDAS sama maksimal 1 ekstra di luar ekstra unggulan. Ekstra unggulan itu ada Prodistik, FEC sama Olimpiade. Jadi kalau misalkan kalian ikut VEDAS sama Prodistik ya saya harap itu aja cukup. Kalau misalkan ikut Olimpiade sama ikut speech ya itu aja, saya harap itu cukup, karena nanti hubungannya dengan waktu juga sama efektivitasnya. Terus yang nomor 2, jangan ikut-ikutan. Kalian datang ke VEDAS ini saya yakin ada yang ikut-ikutan juga. Jadi dari puluhan siswa yang daftar VEDAS, FEST sama VEOL itu mungkin saya bisa ngomong kalau 50% mungkin ikut-ikutan. Sepertinya seperti itu. Jadi jangan ikut teman kalian ke sana, kalian ikut sana. Teman kalian ke sini, kalian ikut ke sini. Teman kalian ke sumur, kalian ikut ke sumur. Teman kalian berhenti, kalian ikut berhenti. Teman kalian nggak jadi berhenti, kalian nggak jadi berhenti. Seperti itu. Dan banyak itu seperti itu. Saya nggak pengen itu terjadi. Kalau kalian memang motivasi kalian ikut VEDAS karena teman kalian, dijak teman kalian, atau disuruh teman kalian, mulai hari ini boleh kalian meninggalkan VEDAS, FEST, VEOL. Gampang. Kalian boleh izin ke kami, para tutor, Mr. Wildan, Mr. Anggi, sama saya, Miss Mintari. Saya mengundurkan diri, karena memang saya ikut-ikutan saja. Saya nggak pengen itu. Lah, maksud saya kalian sudah terlanjur ikut masuk VEDAS, FEST, VEOL. Ya. You have to take it very seriously. Kalian harus belajar benar-benar serius mengikuti kegiatan di VEDAS, FEST, VEOL. Oke, and nomor 2 itu persistence. Persisten itu endurance. Endurance itu kegigihan kalian atau ketahanan.
ke apa ya, tahan bantingan, tahan banting. Jadi saya harap kalian nanti itu usahanya benar-benar gigih. Jadi usaha doa itu benar-benar keras sekali, nggak seperti usahanya anak-anak normal. Kalau kalian tahu anak-anak yang juara, itu mereka usahanya itu melebihi anak-anak yang nggak juara, pasti. Jadi jangan cuma mengandalkan materi dari tutor kalau bisa. Kalian kembangkan diri, kembangkan sendiri apa yang kita ajarkan. Apa yang kita bagikan ke kalian, itu kalian kembangkan sendiri. Contohnya kalian ikut olimpiade. Kalau kalian ngandelin Mr. Will dan Mr. Afif aja dari materi-materi mereka, ya 1 minggu kalian cuma dapat 1 materi itu aja. Nggak akan berkembang kalian. Untuk jadi juara, ya susah. Sampai lulus pun saya bisa menjamin bahwa itu susah sekali untuk terlaksana, terwujud. Contoh lain, kalian ikut speech sama Mr. Anggi, dikasih materi 1 minggu sekali. Di luar itu kalian nggak pernah latihan, kalian nggak pernah cari materi-materi sendiri, cari referensi sendiri, nonton video speech, atau melatih bahasa Inggris kalian sendiri, ya susah. Jadi kalian lakukan proses itu. Kalau di tutor itu dikasih 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, ya kalau bisa ya dikembangkan lagi. Tiap hari kalian latihan sendiri. And next, competition. Jadi saya harap nanti kalau ada kompetisi itu kalian ikuti semuanya, jangan pilih-pilih. Kalau mudah diikuti, kalau susah nggak ikut. Ada contohnya kayak gitu. Jadi kompetisi itu nanti yang akan mengajari kalian. Jadi lebih ke pengalaman ya. Semakin banyak kompetisi yang kalian ikuti, baik itu susah, mudah. Kalau susah itu berarti nanti pengalaman kalian itu lebih banyak. Semakin kalian ikut kompetisi susah, ya semakin banyak kalian belajar dari itu. Karena tantangannya nggak mudah, gitu. Jadi yang kita butuhkan tadi itu pengalaman ya. Dari kompetisi-kompetisi itu, kegagalan kalian dari kompetisi itu, nanti itu akan sedikit demi sedikit membangun pengalaman kalian, skill kalian, ilmu kalian dalam bidang yang kalian tekuni. Jadi nggak usah pilih-pilih. Terutama kalau ada kompetisi yang gratis. Bentar. Jadi diingat-ingat, kalau ada kompetisi yang gratis, baik itu speech, storytelling, maupun olimpiade, semuanya wajib ikut. Kalau ada yang gratis. Jadi kalau nggak berbayar, semua saya wajibkan untuk ikut. Kalau yang bayar, barangkali nanti keberatan untuk fee-nya. Tapi kalau selama kalian ada untuk pendaftaran, uang pendaftaran, itu nanti usahakan ikut. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nanti mungkin kita akan seleksi. Jadi siapa yang mewakili madrasah. Tapi nggak bisa semuanya ya. Kalau misalkan pendaftaran di cover sama madrasah semuanya, ya nanti nggak cukup uangnya. Jadi mungkin satu kompetisi mungkin ada 2 atau 3 siswa yang mewakili. Itu kalau misalkan berbayar ya. Tapi kalau menurut saya di kelas 10 ini, apa yang paling kalian butuhkan itu adalah pengalaman. Jadi di semester 1 ini kalau bisa, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Cari kompetisi sebanyak-banyaknya. Nabung kalau bisa. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya uang, tabung uangnya buat daftar kompetisi. Apa yang kalian jalani di semester ini akan sangat berpengaruh di semester berikutnya. Juga di tahun berikutnya. Ketika kalian minim prestasi atau minim kompetisi di semester 1, saya yakin di semester 2 juga nggak ada progres yang cukup signifikan dari kemampuan kalian. Contohnya kalian di speech aja. Jadi ketika kalian ikut lomba speech ya, di semester 1 cuma 1. Ya mana bisa semester 2 kalian juara. Lomba kalian cuma 1. Ini bukan sulapan ya, abrakadabra terus kalian jadi master of speech, kalian jadi juara speech.
nggak semudah itu. Apa yang dilalui sama senior-senior kalian itu lewat beberapa kegagalan. Nggak cuma kegagalan aja, tapi lewat beberapa banyak penderitaan. Jadi mereka itu usume teman-temannya itu di rumah santai-santai, mungkin sudah ada yang makan, sudah ada yang tidur, tapi mereka masih menyempatkan diri untuk latihan di sekolah. Waktunya anak-anak hari Minggu mungkin santai-santai dengan keluarga, selfie-selfie, atau mungkin nongkrong dengan temannya, mereka hari Minggu latihan di sini, atau bahkan mungkin lomba di sini. Itu yang harus kalian lalui nanti. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau ada kompetisi selama kelas 10 semester 1 ini sebanyak-banyaknya ikutin. Nanti di semester 2 paling enggak ada kejuaraan yang mungkin kalian bisa juara mungkin harapan atau 3. Itu kalau kalian benar-benar ngoyo ya. Jadi banyak-banyak ikut lomba. Yang selanjutnya itu di post competition, setelah kompetisi ini banyak juga yang biasanya ketika mereka habis kompetisi itu mereka gagal, itu pasti. Dan mereka akhirnya kapok gagal atau bosan benar gagal. Jadi itu yang sebenarnya salah. Jadi kalian harus gagal kalau menurut saya. Jadi jangan kapok gagal. Kegagalan itu suatu kewajaran buat anak-anak yang baru ikut lomba. Nah, kalau kita tahu itu yang pegang medali itu Grecia Poli sama Apriani, berapa banyak dia gagal? Saya yakin lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi mereka nggak menyerah kan? Nggak menyerahkan. Mereka gagal, menang. Yang penting mereka lomba aja gitu. Nanti seiring dengan waktu mereka belajar dari kegagalan mereka, dari pengalaman mereka. Semakin lama semakin matang. Nah, kalau kita hitung-hitungan, mungkin ya, dalam kompetisi, kita mau ikut sekiranya yang kompetisinya itu gampang dan kita jadi juara. Ya, nggak mungkin kita akan bisa dapat pengalaman yang banyak kalau misalkan kita pilih-pilih dan milih kompetisi yang bisa kita menangkan gitu aja. Mereka yang ini ikut badminton ini contohnya, mereka itu nggak pilih-pilih, ada kompetisi di mana jadi mereka berangkat. Meskipun mereka tahu mereka akan gagal, tapi mereka berangkat. Supaya apa? Supaya mereka memang dapat pengalaman seperti itu. Jadi mereka bahkan tahu kalau mereka itu mungkin secara level internasional ada rankingnya ya, kalian nggak ada rankingnya kan, itu lebih baik. Lah mereka ranking dunia itu ada, siapa yang ranking 1 dunia, siapa ranking 2, dan mereka nggak ranking 1 kan, tapi mereka kalau misalkan ngadepin juara dunia yang ranking 1, mereka itu tetap maju kan. Kalau misalkan mereka tahu ada juara dunia ranking 1, mereka terus mereka ikut, maksudnya mereka ikut kompetisi, mereka kan nggak mundur, mereka tetap maju aja. Dan akhirnya ya suatu hari mereka pasti juara. Prinsip mereka itu seperti itu. Jadi jangan takut gagal, jangan takut sama kompetisi. Ini mengarah ke selanjutnya. Jadi failure atau kegagalan itu pasti akan kalian lalui di awal-awal itu. Lihat kalian maunya gimana? Kalian mau happy ending apa terus-terusan gagal? Kalau kalian pengen terus-terusan gagal ya santai-santai aja, nggak usah ikut kompetisi, cukup ikut kompetisi 1 kali aja dalam 1 semester. Dan kalau gagal ya wes berhenti lomba. Ya selamanya kalian akan gagal kalau kalian seperti itu. Tapi kalau kalian benar-benar pengen mencoba pengen benar-benar merubah kegagalan kalian menjadi keberhasilan ya. Ketika kalian fall, ketika kalian jatuh 1 kali, fall 1 time, you have to stand up million times. Kalian harus berdiri jutaan kali. Jadi kalian gagal sekali, ya berdiri lagi. Gagal, gak bayar. Ketika kalian gak berhasil ya jangan menyerah, lomba lagi. Dijalani gitu aja, nanti menang-menang sendiri. So don't stop until you succeed. Jangan berhenti sampai kalian berhasil. Ketika kalian berhasil pun, jangan kalian terlena, jangan sampai kalian terkena comfort zone atau zona nyaman. Ya tetap lomba, meskipun kalian sudah berhasil.
Kalau bisa ya tiap lomba itu berhasil terus. Nah, nanti ketika kalian sudah banyak mendapatkan prestasi dan sertifikat, itu nanti manfaatnya kalian sendiri yang dapat. Jadi kalian dapat daftar jalur undangan di PTN, ya akan lebih mudah untuk mengantarkan kalian untuk ke perguruan tinggi negeri dengan prestasi-prestasi kalian tadi. Jadi prinsipnya sukses itu bonus ya. Keberhasilan, kemenangan itu bonus. Intinya saya nggak ingin kalian untuk terlalu memikirkan kalian juara. Kapan saya juara? Kapan saya juara? Kapan saya juara? Itu saya nggak bisa menjawab itu. Jadi saya menanamkan pada kalian bahwa keberhasilan itu bonus saja. Yang pengen saya kasih tahu ke kalian, maksudnya yang saya pengen kalian lakukan itu adalah kalian ikuti usahanya, ikuti prosesnya. Nanti menang atau kalah itu nanti urusan yang di atas, yang membuat kalian kalah atau menang itu yang di atas. Selama kalian mau berusaha dan usaha kalian itu layak untuk mendapatkan penghargaan, ya pasti usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi jangan takut kalah. Jadi takutlah untuk menyerah, tapi jangan takut untuk kalah. So, what are you waiting for? Apa yang kalian tunggu? Kalian tahu ya penderitaan anak Vedas Festival itu seperti apa. Jadi jangan tunggu lagi. Kalian mengundurkan diri saja sekarang. Silakan mengundurkan diri kalau kalian merasa Vedas Festival ini terlalu berat buat kalian. Jadi silakan mengundurkan diri kalau kalian yang sudah ikut kegiatan 4 tadi, selain FEC, kalian nggak mau fokus di kegiatan Vedas Festival. Maksudnya kalian pengen sekedar ikut-ikutan aja. Atau kalian nggak pengen memprioritaskan Olimpiade, speech, sama storytelling. Jadi silakan mengundurkan diri. Kami akan menunggu kalian selama 24 kali 7 hari. 7 kali 24 jam. Saya tunggu konfirmasi kalian hari Sabtu minggu depan jam 14.30. Jadi sebelum itu kalian masih boleh mengundurkan diri. Tapi setelah itu berarti saya anggap kalian itu sudah benar-benar terseleksi. Kalian benar-benar sudah komitmen untuk ikut Vedas Fest dan VEOL. Kalian benar-benar siap menjalani latihan-latihan yang berat. Kalian sudah siap, benar-benar siap mengikuti lomba-lomba itu. Dan kalian siap untuk menjadi juara. Jadi semuanya itu ada pros and cons. Jadi ada kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Kalian boleh ikut kegiatan yang lain, mungkin yang santai-santai, yang nggak se-ekstrim kegiatan Vedas Festival. Kalian boleh ikut kegiatan apa saja terserah kalian. Tapi ketika kalian sudah memutuskan ikut Vedas Fest atau VEOL, saya ingin kalian cuma fokus pada satu hal aja. Jadi di luar anak unggulan yang wajib ikut 3 kegiatan tadi, saya harap siswa yang lain, kalian boleh milih antara ikut Vedas Fest atau VEOL, atau ikut kegiatan di luar kegiatan prestasi tadi. Kegiatan prestasi ada 3 ya. Ingat, ada FEC, ada Prodistik, ada Olimpiade. Jadi kalau kalian sudah terdaftar di sana, nggak masalah. Tapi kalau kalian di luar kegiatan itu, saya harap kalian pilih salah satu. Saya atau mereka. Wah. Jadi pilih kami atau mereka, terserah kalian. Saya nggak maksa kalian untuk meninggalkan ekstra-ekstra yang lain ya, nggak ya. Kalian bisa mendefinisikan sendiri. Jadi kalian bisa pilih saya atau mereka. Kalian boleh pilih sana, nggak masalah. Tapi kalian nanti di sini, di Vedas Festival, itu pasti nggak akan bertahan lama. Saya yakin itu. Dan saya nggak suka hal seperti itu. Maksud saya tutor-tutor kita itu benar-benar kita itu komitmen buat membina kalian ya, untuk sampai jadi juara. Tinggal kalian saja yang benar-benar mau komitmen apa enggak untuk fokus di Vedas Fest sama VEOL. Itu. Jadi boleh yang nanti yang mau tanya silakan
konsultasi ke saya atau Miss Mentari atau Mr. Wildan, Mr. Anggi, silakan. Saya membuka peluang kalian sebanyak-banyaknya untuk konsultasi. Contohnya, Sir, saya ikut ini, gimana, Sir? Saya akan kasih masukan kalian. Apakah masih boleh ikut Vedas Festival? Saya kasih masukan kalian. Kalau saya, ya mendingan kalian ikuti ekstra yang lain saja. Karena di sini sangat berat. Sangat berat. Karena berat itu ya, maksud saya karena berat itu, karena kekonsistenan kita dari awal sampai akhir, dari proses seleksi, ini seleksi ya, dari proses perekrutan, seleksi, latihan, komitmen. Jadi nggak heran ya kalau misalkan prestasi FEC itu bisa sebanyak itu. Jadi kalian juga harus paham itu. Jadi kita begini itu semata-mata untuk menjaga kualitas kita tiap tahun aja. Gitu. Jadi nggak ada hal-hal selain itu sebenarnya. Kita pengen kalian belajar, kita pengen kalian fokus, dan kita pengen hasil dari proses kalian itu maksimal itu aja. Jadi kalau kalian juara, yang untung itu kalian sendiri ya. Maksud saya kalian yang paling untung itu diuntungkan itu kalian sendiri. Kalau kalian bisa juara dan bisa mendapatkan sertifikat, terus kalian bisa diterima di PTN favorit kalian, ya yang untung ya kalian sendiri. Tapi kalau kalian misalkan nggak bisa bagi waktu, terus nggak maksimal di Vedas atau Fest atau Veol nggak maksimal, di ekstra yang lain juga nggak maksimal dan nggak bisa juara, terus latihannya juga malas-malasan, yang rugi juga bukan saya, kalian sendiri yang rugi. Jadi sekarang kalian benar-benar harus pikirkan itu. Saya tunggu 7 kali 24 jam untuk konfirmasi ke tutor yang bersangkutan bahwa kalian mau pilih mana atau kalian boleh mengundurkan diri. Ini seleksinya simple sekali. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti coba saya buka ya. Informasi yang terakhir ini ada pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Jadi kalau dari saya yakin ini anak-anak yang benar-benar yang ikut Vedas Festival ini, maksudnya yang sebelumnya sudah pernah ya paling nggak yang komitmen lah di bahasa Inggris. Jadi ada pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Infonya bisa dilihat di afsindonesia.org. Kalau misalkan kalian mau ikut kegiatan ini, silakan konfirmasi ke saya, boleh chat saya ya. Nanti saya buatkan grup buat kita persiapan program ini. Programnya ini selama 1 tahun yang Amerika. Jadi yang di Amerika itu ada 2 program ya, namanya YES sama AFS. Kalau YES itu 100% didanai oleh pemerintah. Kalian cuma bondo awak tok. Jadi gratis ini ya. Gratis, nggak pakai daftar ini. Jadi siapapun boleh ikut. Tapi nanti prosesnya banyak sekali, ada proses berkas, ada interview dan lain-lain. Kalau kalian lolos, nanti kalian semuanya itu ditanggung sama mereka. Dari mulai tiket, pulang pergi, terus biaya pendidikan di sana, terus dapat visa, dapat uang saku tiap bulan, terus dapat makan, dapat fasilitas mungkin kontrakan ya, atau di rumah, atau kos-kosan atau apa itu. Terus dapat apa lagi ya? Ini loh namanya asuransi kesehatan, banyak, pokoknya lengkap lah. Tinggal kalian berangkat tok itu. Kalau kalian terpilih ya. Di kelas 10 ini saya harap saya nggak mentargetkan kalian untuk lolos, nggak, tapi saya harap kalian tahu aja skemanya. Jadi kalian kalau mau ikut silakan, biar kalian tahu. Jadi nanti di kelas 11 saya harap yang kelas 11 itu nanti yang bisa lolos. Karena untuk lolos di kegiatan ini nanti saingannya benar-benar banyak sekali dan mungkin berat ya. Oke, saya cek pertanyaannya.
Kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Oke, ini ada pertanyaan di sini. Cuma satu yang tanya. Assalamualaikum Mister, sebelumnya saya akan mengenalkan diri, Dela. Oke, nice to meet you Dela. Dari MIPA 1 saya mau tanya, jika kita mengembangkan materi dari tutor dan ada yang mungkin tidak kita pahami, apa kita boleh tanya secara gimana Mister Wildan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dela Novianti. Dela ini ikut Olimpiade bukan? Nggak tahu, Sir. Dela ikut apa, Dela? Ini kan itu, kalau misalkan ada pertanyaan di luar jam kelas, itu boleh apa enggak? Karena Mr. Wildan ini kan, Mr. Wildan ini kan sensitif. Dela kayaknya Vedas. Kalau baru nikah kan, Oh, beda sih. enggak, saya bercanda. Jadi intinya ya, Mr. Wildan, saya, Mr. Anggi, Miss Mentari, itu ketika kalian mau tanya atau mengembangkan materi di luar jam Vedas Festival, itu kita sangat senang sekali. Bukan kita senang saja, tapi wajib ini. Wajib kalian mengganggu kita. Maksudnya wajib kalian japri kita kalau misalkan kalian punya pertanyaan. Ya, Dela, kamu ikut Vedas kan? Jadi kalau kamu ada masalah di luar jam FEC, jadi hubungan kita itu nggak cuma di kelas saja, guys. Jadi hubungan kita itu bukan cuma sebagai guru dan murid aja, tapi kita partner belajar. Saya Mr. Anggi, Mr. Wildan, Miss Mentari itu teman kalian untuk belajar tiap hari. Jadi kalian butuh tanya apa saja silahkan. Kalian butuh bimbingan apa saja silahkan. Kalian ganggu saya, ganggu Miss Mentari, itu kita tambah senang kalau kalian ganggu. Iya, Farel ada yang tanya. Farel bersuara tadi. Enggak. Pak, tadi kepencet, Pak. Mohon maaf. Jadi intinya jangan berhenti untuk mengganggu kita. Silakan kalian japri kita, kalian butuh apa? Maksudnya yang berhubungan dengan pembinaan ya. Kalian butuh mengoreksi, kita ngoreksi speech kalian contohnya. Kalau speech text storytelling kalian mau dikoreksi, silakan hubungi Miss Mentari. Atau kalian mau tanya soal Olimpiade, tanyakan Mr. Wildan, Mr. Afif, silakan. Jadi bukan kita senang apa enggak, tapi wajib ini malahan. Hai Oris, welcome to the jungle. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Saya lihat cuma satu aja. Oke, jadi yang baru datang atau yang nggak bisa ikut kegiatan hari ini, tenang saja, ini kita record. Jadi nanti saya upload di YouTube. Di channel saya, jangan lupa saya nggak minta di subscribe. Saya buat YouTube itu cuma sebagai tuntutan profesi aja. Saya nggak pengen di subscribe, saya nggak pengen di view, saya juga nggak rugi kalau nggak dimonetize. Saya cuma pengen memberikan manfaat aja channelnya itu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kita lihat. Coba. Cuma satu aja Dela ini yang tanya. Oke, jadi intinya ya, overall, to wrap up, untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini, jadi intinya nomor satu, kalian kalau misalkan memang pengen join Vedas Festival, tolong yang serius, fokus, jangan cuma ikut-ikutan aja. Jadi fokus, saya, Mr. Anggi, Mr. Wildan, Miss Mentari, Mr. Afif, di Vedas Festival, itu pengen jadi prioritas kalian. Karena kalian akan menjadi prioritas kami. Saya akan memprioritaskan anak-anak yang Vedas. Waktu saya itu mungkin 100% buat kalian. Jadi 7 kali 24 jam kita itu selalu memprioritaskan kalian. Kita akan selalu ada buat kalian. Kalian butuh apa saja, selama itu mungkin tentang Vedas ya, tentang latihan ya, tentang storytelling, tentang VEOL. Kita akan bantu kalian. Maksudnya kalian ada di list dari prioritas kita. Jadi sebaliknya saya pengen atau kami pengen kalian memprioritaskan kami. Jadi maksud saya kalau kalian daftar di Vedas Festival itu cuma sebagai sampingan saja, tolong silakan tinggalkan Vedas Festival. Saya ingin kalian benar-benar fokus di Vedas Festival.
prioritaskan kami, prioritaskan target kami, maksudnya prioritaskan cita-cita kalian nanti di masa depan. Jadi kita memprioritaskan proses daripada hasil. Saya nggak peduli hasilnya bagaimana, yang penting kita jalani aja prosesnya. Benar-benar harus komitmen di sana. Ya, Mr. Wildan, ada tambahan nggak? Ya, jadinya untuk khususnya buat yang ikut fail, kebetulan di tahun 2020 sampai. Nggak dengar, Mr. Wildan. Cek. Halo? Ya. Keras enggak? Yes. Nah, kebetulan di tahun 2020 sampai 2021 ini kan fail ini banyak sekali, lumayan lah prestasinya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun 2019 kalau tidak salah cuma 1 kali itu yang via itu. Dan memang saya di sini sudah sama Mr. Ubed sejak tahun 2016 kalau tidak salah, dan itu baru pertama kali dapat fail itu, dapat medali itu di tahun 2019. Dan itu saya butuh formula-formula yang cukup kita bereksperimen bagaimana cara fail ini bisa dapat medali atau dapat juara di perlombaan. Karena di Manduang Gresik ini itu di saat diibaratkannya, di saat sekolah lainnya sudah pakai laser, di Manduang Gresik ini masih pakai tombak perangnya. Kita bisa perang, kita bisa menang, cuman masih lama sekali, butuh waktu yang lama untuk menang gitu loh. Jadinya ya gitu, apa yang kata Mr. Rupet tadi bilang bahwa nggak cuma yang dikasih sama tutor aja tiap hari Sabtu nanti, tapi tiap hari kalian juga harus mengolah sendiri, kalian latihan sendiri, karena di luar lawan kalian, apalagi anak-anak kayak sekolah-sekolah SMA Kristen itu luar biasa, mereka semangatnya belajar. Itu kalian masih belajar di sini simple present atau apa, mereka sudah bisa bikin apapun pakai menggunakan bahasa Inggris, dan itu adalah lawan kita. Nah, itu kenapa kita ibaratnya kita di sini masih pakai bambu runcing, di sana sudah pakai laser, karena mereka lebih canggih daripada kita, dan itu yang harus kita lawan. Dan ya kalau kita kalau kita cuma hari Sabtu ketemu, ya bisa menang, cuma membutuhkan waktu yang begitu lama hingga 5 tahun itu. Dan problemnya adalah, problem yang terjadi di fail itu adalah satu, problem yang pasti muncul di fail itu pasti satu, dan itu yang menyebabkan anak-anak tidak dapat apapun. Itu mereka kebanyakan ikut olimpiade ini terjadi untuk anak-anak yang IPA 1 biasanya, untuk anak unggulan. Biasanya mereka terlalu banyak ikut olimpiade yang mereka ikuti, jadi mereka tidak fokus gitu. Jadinya makanya saat mereka ikut olimpiade itu, saya juga gitu seperti Mr. Ubed kalau di Vedas. Kalau kalian pengen keluar, silakan, bebas, tergantung kalian. Jangan sampai kalian membebani diri kalian, lalu kalian tidak fokus terhadap satu hal, lalu kalian nggak dapat apa-apa gitu. Jadi saya itu masih ingat sekali ada beberapa murid fail dulu itu, yang terbaru ini ada Nazila. Nazila itu dia itu keluar dari fail, bilang ke saya, dia kelas 12 kalau nggak salah, kalau nggak salah sudah lulus, atau kelas 12 ya sekarang. Nah, dia itu izin saya untuk fokus ke matematika, tapi ya gitu, akhirnya ya saya izinkan, enggak apa-apa. Dan akhirnya dia juga berhasil di matematika gitu. Dia selalu dapat gold di setiap olimpiade. Nah, itu loh maksudnya Mr. Ubed itu. Bukan berarti kita itu sebagai tutor mengusir atau mengusir atau kalian tidak diinginkan di sini, tapi ya begitulah, maksudnya cukup fokuslah terhadap satu hal aja, tapi nanti kalian berhasil di satu bidang studi itu gitu. Kalau kalian memang sudah memfokuskan diri ke bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris aja. Kalau nanti ikut olimpiade yang lain silakan ikut, tapi jangan serius. Ya maksudnya salah satu aja yang diseriusin. Kalau misalnya ada lomba, ada 2 lomba nih, kalian ikut olimpiade geografi dan bahasa Inggris misalnya, lalu ada 2 lomba ini berbarengan gitu. Nah, maksud saya kalian lebih memprioritaskan bahasa Inggrisnya, di geografinya cuma ikut buat nambah ilmu aja gitu loh. Karena di kasus-kasus sebelumnya mereka tuh ikut dua-duanya, ikut ketiga-tiganya, jadinya nggak dapat apa-apa gitu. Apalagi nanti kalau ada KSM nanti kalian akan tiba-tiba sudah ditarik oleh guru pembimbing olimpiade lain-lain itu untuk ikut kompetisi lainnya.
Nah, saat kalian ikut VEOL, nanti kalau saat ditarik sama guru-guru pembimbing itu, bilang, Pak, maaf, saya ini sudah ikut Olimpiade Bahasa Inggris, saya akan ikut KSM Bahasa Inggris. Nah, itu maksud saya. Nah, saat KSM terjadi, yang dimana KSM itu begitu agak populer di madrasah, sangat populer ya. Jadi, anak-anak biasanya sudah nggak ada yang ikut Olimpiade Bahasa Inggris, dan itu bakal hilang biasanya. Di situ sudah nggak ada yang ikut Olimpiade. Di tahun ini, Olimpiade yang ikut cuma tiga anak dan mereka tiga-tiganya selalu dapat medali. Ya sir ya. Di situ tadi ya di slide itu ada yang pertama ada Dwi Magviro, ada Yusri, terus yang ketiga ada ini Zahrin Jafina. Mereka cuma bertiga, tapi mereka sangat fokus di bahasa Inggris. Saya sudah bilang dari awal kelas 10, kalau kalian mau ikut Olimpiade lain silakan. Yang penting fokus gitu, karena ya untuk diri kalian sendiri nantinya kalau nanti kuliah juga buat diri kalian. Kalau itu bagus juga nanti portofolio kalian juga akan bagus. Jadi seperti itu aja. Karena ya mumpung ada waktu lagi untuk memikirkan itu, silakan karena di kalian sekolah di Manduanggas ini sudah di fasilitas yang begitu baik. Jadi kalian tinggal milih aja, kalian tinggal belajar aja. Tinggal pilih aja tutor yang mana, tentor yang mana yang kalian pengen, dan ya nanti hasilnya buat diri kalian sendiri. Oke, terima kasih Mr. Ubed. Oke, sangat inspiratif sekali ya. Mr. Anggi ada nggak tambahan? Ya, penting untuk saya garis bawahi. Mr. Anggi ada tambahan nggak? Enggak, Sir, sudah semuanya Ya, disampaikan penting untuk sama saya garis bawahi. Tadi yang dikatakan Mr. Wildan itu nanti, terutama anak unggulan ya, itu akan banyak sekali buat kalian itu permintaan. Nggak tahu dari Bapak atau Ibu guru siapa. Nanti pasti ada saja yang nyuruh kalian untuk ikut kegiatan lain. Contohnya yang nggak berhubungan dengan bahasa Inggris ya. Contohnya ada lomba vlog, ada lomba desain, ada. Nah, ketika anak-anak di unggulan itu kan memang kalian kan mungkin dijagokan ya, dianggap bisa semuanya. Padahal nggak seperti itu. Nah, kalau kalian sudah benar-benar komitmen di VEDAS, PSVOL, itu saya harap kalian bisa menolak hal seperti itu. Saya nggak mau kalian benar-benar fokus di hal yang lain, seperti yang Mr. Wildan bilang. Jadi kalau kalian nanti kalian di VEDAS, PSVOL saja udah benar-benar sulit membagi waktu. Dan ditambah dengan gangguan-gangguan dari hal-hal seperti itu nanti yang membuat kalian benar-benar kurang produktif. Ada kakak-kakak kelas kalian yang seperti itu. Jadi anaknya itu benar-benar apa ya? Sebenarnya mereka itu prominent atau potensial di VEDAS, FES atau di VEOL, tapi karena mungkin ada beberapa guru yang meminta mereka untuk ikut kegiatan ini, ikut lomba pramuka contohnya, padahal kamu mungkin nggak ikut pramuka, terus ikut vlog padahal kamu nggak pernah, bukan vlogger, terus disuruh ikut desain padahal kamu bukan desainer, dan akhirnya itu benar-benar menyita waktu latihan kalian di VEDAS, FES, dan VEOL, dan akhirnya nggak benar-benar nggak efektif. Dan itu nggak terjadi cuma satu kali aja. Ketika nanti kalian ada lomba lagi, pasti nanti ketika kalian bilang iya Bu, iya Pak, saya mau ikut. Nanti kalian akan ditawari lagi dan diminta ikut lagi. Jadi mulai sekarang kalian harus benar-benar, kalau memang kalian benar-benar konsisten atau komitmen di VEDAS, FES, dan VEOL, belajar untuk negosiasi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya benar-benar mau komitmen untuk ikut VEDAS atau FES atau VEOL. Karena di sana saya diprioritaskan. Di sana saya diprioritaskan. Saya enggak, alasannya itu aja, kalian mau fokus di VEDAS, FES, atau VEOL. Itu aja. Karena di VEDAS, FES, VEOL itu nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang harus kalian ikuti, mungkin dalam 1 bulan bisa 1, 2, atau bahkan tiap minggu mungkin pasti ada. Nah, ketika kalian ada kegiatan yang lain di luar VEDAS, FES, atau VEOL yang juga sifatnya lomba, saya yakin nanti tabrakan dan akan mengganggu kegiatan kalian di VEDAS, FES, VEOL. Ya, jadi pelajari hal itu, benar-benar harus kalian rencanakan dari sekarang. Miss Mentari ini kayaknya mau ngomong. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak dengar, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak kesini ya, Miss.
situ dah. Ya sudah sebentar dah, sebentar. Yo, sandok gini, kemana gini. Yes. Oke, yang akan saya sampaikan kurang lebih sama sih ya, sama yang disampaikan Mr. Ubed dan juga sama Mr. Wildan juga. Saya harap kalian juga bagi yang ikut FAST Fun English Storytelling, juga berkomitmen karena biasanya dari awal ada FAST itu peserta FAST itu yang paling sedikit daripada Veda sama Veol. Pernah Vedas itu hanya ada 2 orang dan yang terakhir cuma ada 3 orang. Awalnya banyak tapi di akhir-akhir jadi sedikit ketika tahu bagaimana storytelling itu. Ketika saya sudah share bagaimana saya share video-video storytelling, banyak yang akhirnya mengundurkan diri karena tidak siap mental bercerita di depan banyak orang dengan menggunakan dengan berakting sesuai dengan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi di pertemuan pertama mereka sudah mengundurkan diri karena merasa tidak siap menjadi seorang storyteller. Jadi benar kata Mr. Ube dan Mr. Wildan tadi, ini dibutuhkan kepercayaan diri dan juga komitmen yang besar dari kalian supaya nantinya bisa menjadi supaya nanti benar-benar ada hasilnya gitu. Karena memang semuanya tidak instan begitu saja, tapi semuanya butuh proses. Gitu. Karena memang dari pengalaman yang lalu, anak-anak Storytel itu banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatannya lain, akhirnya storytelling-nya terbengkalai. Padahal mereka sangat-sangat punya kemampuan di bidang storytelling dan storytelling-nya benar-benar sangat bagus gitu. Dan akhirnya terbengkalai karena ada kegiatan-kegiatan, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan lomba yang lain dan tidak kuasa menolak permintaan dari guru-guru yang menawari jenis-jenis lomba yang lain begitu. Jadi saya harap nanti bagi yang mengikuti FAST maupun VEDAS ataupun VEOL sudah berkomitmen dari awal, ataupun kalau nanti sudah merasa keberatan dari sekarang, silahkan bisa mengundurkan diri. Tidak apa-apa, supaya nanti kalian juga bisa fokus kalau misalnya ikut di kegiatan yang lain, bisa fokus di kegiatan tersebut. Saya juga sudah pernah menawarkan ini kepada peserta-peserta FAST sebelumnya. Jadi dari awal sudah saya sampaikan juga. Saya juga sudah menyampaikan bagaimana storytelling itu nanti. Dan memang dari pengalaman sebelumnya, banyak yang mengundurkan diri di hari pertama. Di hari pertama. Belum mulai storytellingnya, belum mulai. Cuma saya kasih video storytelling seperti ini. Dan seketika itu juga ketika saya tanya mereka siap atau tidak, mereka jawabnya tidak siap dan siapnya mengundurkan diri. Begitu saja. Kira-kira begitu saja, Mr. Robert. Terima kasih. Oke, jadi yang mengundurkan diri karena hal itu ketahuan sekali ya, bahwa kalau dia itu sebenarnya ikut-ikutan aja. Jadi yang di sini yang merasa ikut-ikutan saja, sangat terbuka lebar pintu kita buat kalian untuk mengundurkan diri dari sekarang. Jadi masih ada 6 hari ya, 7 hari buat kalian untuk benar-benar memikirkan, oh saya kalau seberat itu latihannya ya mendingan mengundurkan diri. Atau nanti ketika kalian sudah terjun di VEDAS FAST VEOL, ya berarti kalian harus benar-benar komitmen untuk melakukan proses atau melalui proses itu. Jadi Mr. Anggi mungkin juga sudah tahu gimana kalau VEDAS sendiri ya, Mr. Wildan tadi udah. Kalau VEDAS sendiri itu memang latihannya sangat berat. Sejauh ini itu VEDAS itu mendominasi ya. Sebelum ada pandemi ini, VEDAS ini, speech ini paling banyak biasanya prestasinya. Tapi sejak pandemi ini agak kesulitan untuk latihan memang. Nomor 1, nomor 2 biasanya tentang pembiayaan untuk pendaftarannya ini yang biasanya nggak bisa teman-teman jangkau. Jadi untuk speech sendiri itu kalau saya boleh cerita, latihannya itu sangat berat sekali. Jadi nggak cuma sekali 2 kali, anak-anak yang kita latih itu sampai sakit. Itu biasa. Jadi ada yang sampai tipes, ada yang sampai kelelahan, itu udah biasa.
Tapi dengan begitu itu nggak malah menyurutkan semangat mereka untuk benar-benar berprestasi di speech. Dan hasilnya alhamdulillah rata-rata anak Vedas itu sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Baik yang menang ataupun yang kalah, alhamdulillah semuanya sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Terutama yang menang ya, yang pernah menang ya. Ada yang di Universitas Brawijaya, ada yang di Universitas Surabaya. Yang di Universitas Brawijaya itu ada 2. Terus ada yang di kampus-kampus lain di Jawa Timur, yang negeri juga. Jadi berkah lah ilmunya maksud saya. Jadi meskipun mereka ada yang nggak sampai terakhir itu nggak menang, tapi ilmu mereka berkah. Usaha mereka untuk untuk bisa lolos ke PTN itu ternyata dilihat sama yang di atas, sama Allah. Dan mungkin Allah nggak tega dengan perjuangan mereka selama di Vedas. Sampai dibilang-bilani sakit, hujan, panas, tetap latihan biasanya. Kadang tanggal merah ke sekolahan, atau waktunya hari libur, hari Minggu ada lomba. Seperti itu tuh. Kalau sekarang sih mungkin agak mudah ya, karena online. Jadi bisa mungkin latihannya via Zoom atau via WA, atau dikirim ke saya video gitu. Tapi dulu itu benar-benar harus hadir di madrasah. Tiap hari itu kalau misalkan ada lomba itu pulang malam itu udah biasa. Pulang jam 9, jam 8 malam, latihan di masjid, dikeroyok lamuk sama kita, sama tutor. Sampai lesu, terus makan-makan bareng. Jadi banyak momen yang sudah kita habiskan dengan anak-anak yang speech. Terus waktunya tengah malam jam 2 itu di terminal bus Malang. Di terminal bus Malang itu juga pernah. Dulu ketika masih offline. Terus ketika berangkat ke Malang itu juga nggak kebagian tempat duduk di kereta. Kita duduk di lorong. Jadi udah banyak sekali penderitaan yang bisa kita ceritakan kepada kalian. Nanti mungkin 1 atau 2 kali mungkin bisa kita undang beberapa alumni untuk bercerita gimana perjuangan mereka di Vedas. Supaya apa? Supaya kalian itu percaya bahwa Vedas itu berat, benar-benar berat. Tapi ya kalau bahasa Jawanya sembodo. Jadi apa yang kalian tanam akan kalian panen. Apa yang kalian benar-benar perjuangkan itu nantinya akan dijawab oleh Tuhan. Itu aja yang harus kita garis bawahi. Jadi penderitaan itu nggak bisa terpisahkan dari kalau speech itu ya. Mungkin storytelling dan olimpiade juga. Jadi penderitaan itu biasa. Jadi sakit, terus capek, lelah, air mata, terus bahagia, itu semuanya jadi satu. Ada momen di mana kita benar-benar sedih, ada momen di mana mereka itu benar-benar gembira karena sudah juara. Momen-momen mengharukan, banyak sekali kenangan-kenangan kita dengan anak-anak Vedas sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di grup ke tutor masing-masing saja. Dan ingat ya, itu tadi, jadi kalau benar-benar mau join di Vedas Festival, komitmen kalian benar-benar saya butuhkan. Prioritas kalian kepada kami benar-benar kami butuhkan. Kami sudah memprioritaskan kalian sebagai orang yang benar-benar mempunyai tempat khusus dalam kehidupan kami. Jadi kami juga pengen kalian tempatkan di jajaran orang-orang khusus di kehidupan kalian. Jadi kalau ditawarin untuk ikut kegiatan-kegiatan lain oleh siapa saja, teman atau guru, selama kalian pengen benar-benar sudah tergabung di Vedas dan pengen benar-benar fokus di Vedas, Fest dan Veol, kalian bisa menolak mereka. Kalian punya hak untuk itu ya. Jadi daripada nanti ikut semuanya tapi nggak ada yang berhasil, akan menyesal di kemudian hari dan percuma juga. Saya juga merasa percuma juga sudah melatih sampai mungkin sampai lelah-lelah, sampai melatih sejauh ini tapi nggak ada perkembangan dari kalian karena kalian nggak bisa fokus di satu hal. Ya mendingan kalian korbankan salah satu, kami atau
yang lainnya, itu aja. Saya juga membuka lebar pintu buat anak-anak yang ikut Vedas untuk memilih kegiatan yang lain kalau kalian memang nggak pengen ikut Vedas. Silahkan kalian mengundurkan diri dari Vedas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan kepada kami, ke Mr. Anggi, Mr. Wildan, Miss Mentari, ke saya, boleh di grup. Dan kalau yang ingin mengundurkan diri langsung izin ke kami saja, boleh japri atau di grup, langsung tinggalkan grup juga boleh. Grup di WA itu. Jadi kami sama sekali nggak keberatan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi saya akhiri. Sebelum saya akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you for coming to this introduction session. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Nabila. Bye, Suci, Farel, dan semua teman-teman. Waalaikumsalam, Sir. Ya, thank you. Oh, ada Aura di sini ternyata.